Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dengan saya Wong Edan Gusti di dalam Padepokan Santri Alam. Wahai saudaraku, ayo mari belajar bertakwa pada Allah sesuai dengan dasar-dasar atau ayat-ayat Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ada di dalam surat Al-Ahzab mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan dari Allah. Yang dipanggil itu orang yang percaya sama Allah. Nggak percaya sama Allah ya nggak dipanggil sama Allah. Ini menandakan bahwa orang yang dipanggil Allah itu mengikuti panggilan Allah atau menjalankan apa yang diperintah Allah, itu orang itu sungguh mulia sebetulnya. Jadi barang siapa yang dipanggil Allah atau ditaruh di dalam surat itu dan melakukan ayat itu, maka orang itu termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Maka sebutannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya pada Allah. Jadi kalau nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama kitab-kitab Allah, ya bagaimana dia dikatakan iman atau dipanggil oleh Allah? Berarti mereka tidak dapat rahmatnya Allah. Di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa ini artinya banyak sekali. Ada yang mengatakan khauf, artinya takut. Takut di sini diartikan lagi, didalamkan lagi, takut kehilangan Allah, takut tidak disapa oleh Allah, takut tidak diakui amal ibadahnya oleh Allah atau tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Ini yang dinamakan orang takut. Makanya orang yang paling takut kepada Allah, dia termasuk al-ulama'u warasatul anbiya, dia termasuk ulama, pewaris para nabi. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalau engkau takut pada Allah, maka lakukan. Wa qulu, setiap ucapan-ucapan kamu harus kaulan sadidah, harus menjadi ucapan yang sadid, yang benar dan tidak bohong. Jadi kalau berkata jangan pernah berbohong. Belajarlah jadi orang yang tidak berbohong. Karena termasuk di sini ya wa qulu qaulan sadida, artinya orang-orang yang melakukan satu perkataan apa saja, dia tak pernah berbohong dengan kata-katanya. Inilah orang-orang yang manfaat dalam hidupnya. Nah, di situ tidak diteraskan di surat Al-Ahzab ayat 5 ayat 71 bahwa orang yang sudah melakukan perbuatan kejujuran, maka yuslihu lakum, maka Allah akan membaguskan, Allah akan memperbaiki apapun a'malukum, perbuatan-perbuatan kamu. Artinya Allah akan selalu membimbing orang-orang yang jujur. Dan tidak hanya dia membimbing, tapi dia juga yaghfiru lakum dunubakum, dia mengampuni dosa-dosa kamu. Masya Allah, indah menjadi orang yang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini bagaimana kita bisa diampuni dosa-dosanya, bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Allah. Cara-caranya bagaimana? Wa may yuti illa wa rasulah, maka engkau taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Maka belajarlah 4 perkara. Kau harus tahu yang namanya haram, harus tahu yang namanya halal, kau harus tahu yang namanya benar, kau harus tahu yang namanya salah. Hanya keempat ini yang membuat engkau lebih dekat dengan Allah. Maka kalau sudah kau melakukan wa may yuti illa wa rasulah faqad fazan azimah, maka kamu akan mendapatkan satu tambahan perbaikan, kamu akan mendapatkan satu rahmat yang namanya fauzan azimah, kemenangan yang sangat tinggi, yang nanti engkau akan berpikir, ya Allah, ternyata orang jujur itu seperti ini. Ya Allah, ya Allah, orang jujur itu akhirnya dibawa oleh Allah, dihantarkan oleh Allah ke jalan-jalan yang benar, ke jalan-jalan mendekat dengan Allah yang benar. Kalau jadi ulama-ulama yang jujur, jangan kau dustai ayat-ayat Allah dengan mengatakan begini dan begitu, ayatnya begini, kau harus murah, kau harus roman, lalu kau minta pada umatmu, lalu kau minta pada santrimu, bangunkan pondok yang besar. Tidak seperti itu. Dan ulama yang paling bagus
Dia berjalan dengan dirinya sendiri dan dia berusaha dengan dirinya sendiri. Penderitaannya tidak pernah akan diceritakan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.